Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fajriya. Maksud dan tujuan saya di sini membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah berpikir kritis. Di sini saya akan menanggapi atau mengomentari tentang naiknya pertambahan pajak nilai yang 11% menjadi 12%. Baik. Kenaikan tarif PPN ini merupakan hasil pembahasan yang dilakukan antara pemerintah dengan DPR pada tahun 2021 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Undang-undang ini mengompilasi seluruh aturan terkait perpajakan sehingga disebut harmonisasi peraturan perpajakan. Dalam pasal 7 ayat 1 memang dicantumkan kenaikan PPN dari mulai basis 10%, 11% diterapkan 1 April tahun 2022 hingga 12% yang akan diberlakukan pada 1 Januari tahun 2025. Pengaturan lebih lanjut mengenai PPN kemudian dituangkan melalui PP Nomor 49 Tahun 2022 tentang pajak pertambahan nilai yang dibebaskan dan pajak pertambahan nilai atas pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah tidak dipungut atas impor dan atas penyerahan barang kena pajak tertentu dan atau penyerahan jasa kena pajak tertentu dan atau pemanfaatan jasa kena pajak tertentu dari luar daerah pabean. Dalam merumuskan PP tersebut, pemerintah telah melakukan pendalaman melalui naskah akademik, masukan dari pelaku usaha dan stakeholder terkait. Dari sisi pemerintah, tujuan kenaikan tarif ini adalah dalam rangka perluasan basis pajak di Indonesia dengan tetap mempertahankan asas keadilan dan kebermanfaatan sebagai upaya optimalisasi penerimaan negara dalam mewujudkan sistem perpajakan yang adil dan berkepastian. Dan di sini ini menurut buku dari Agasti dan Zubastis tahun 2022. Karena itu, pemerintah juga memperhatikan histori penerimaan pajak negara atau tax ratio yang cenderung stuck dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Terlepas apakah tahun 2023 merupakan waktu yang tepat untuk pengaplikasian kebijakan ini. Tentunya merupakan proses paling panjang, mengingat kenaikan pajak identik dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, baik secara teori maupun empiris. Kenaikan tarif pajak berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Tetapi pertimbangannya, pemerintah membutuhkan penerimaan pajak atau tax ratio, sehingga diputuskan untuk menaikkan tarif pajak secara bertahap. Menurut Kamrul Samad dari kompas.com pada tahun 2024, tidak ada syarat khusus untuk menaikkan tarif PPN. Namun, kondisi ekonomi kita harus memungkinkan untuk menerapkan PPN 12% ini. Tentunya merupakan tugas pemerintahan yang baru untuk mengadakan kajian ulang bila memang diperlukan. Karena permasalahan pajak ini bukan permasalahan tarif semata, tetapi mencakup ketaatan dan sistemnya juga harus ditingkatkan. Menurut kacamata dari fenomena kenaikan pajak pada tahun 2021, yang menjadi concern saat itu adalah dikenakannya kenaikan PPN pada barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Pada akhirnya, DPR mengambil kebijakan bahwa kenaikan PPN tidak berlaku pada barang-barang sembako, kesehatan, dan pendidikan. Sehingga apabila ada kenaikan pajak menjadi 12% itu, dampaknya sudah diminimalkan, walaupun tidak berdampak pada konsumen dan pada ujungnya akan menurunkan daya beli masyarakat. Akan tetapi,
Seringkali kenaikan ini diimbangi dengan kebijakan-kebijakan yang mengurangi dampaknya terhadap masyarakat bawah. Oleh karena itu, pada Undang-Undang HPP dicantumkan kenaikan secara global sebagai bagian dari mitigasi ruang dan waktu yang diberikan kepada pemerintah untuk menyiapkan kemungkinan perlunya kebijakan mitigasi risiko ataupun dampak dari kenaikan tersebut. Dan di sini saya akan juga menanggapi atau mengomentari tentang berimbasnya pada harga barang jasa. Menurut para ahli, yaitu oleh Ramadan tahun 2022, berpendapat bahwa kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% akan berimbas pada kenaikan harga barang atau jasa karena pihak yang terkena dampak akhirnya adalah masyarakat sebagai konsumen. Masyarakat akan mengurangi pengeluaran rumah tangga seperti kebutuhan pangan karena meningkatnya harga ditambah dengan kenaikan pajak. Dampak peningkatan tersebut misalnya ditambah dengan kenaikan pajak. Dampak meningkatkan tersebut misalnya dapat menyebabkan perlambatan kegiatan usaha pusat perbelanjaan, supermarket, restoran, dan perusahaan lainnya. Akibat kegiatan usaha tersebut, PPN berdampak pada konsumen. Tentu saja hal itu juga mempengaruhi harga yang harus dibayar menjadi 12%, lebih tinggi dari harga produk jasa. Dalam hal ini, konsumen akan lebih cenderung mengurangi atau bahkan membatalkan transaksi dan pembeliannya yang dikenakan PPN. Sebab, menurut Peter, pada kompas.com tahun 2024, peredaran uang terbesar justru terjadi di kalangan menengah atas. Selanjutnya, jika aktivitas pembelian berkurang akibat pengenaan pajak pertambahan nilai yang tinggi, maka masyarakat kelas menengah ke bawah akan terkena dampaknya dan ada resiko penurunan volume penjualan produk. Rasio bagi hasil juga mungkin menurun dan terjadinya inflasi bisa meningkat. Selanjutnya, dampak dari ini juga ada terjadinya inflasi. Dan menurut para ahli, yaitu oleh Rohman, sumbernya dari kompas.com tahun 2024, jika melibat landscape di tahun 2022, pada saat terjadi kenaikan 10% menjadi 11%, inflasi pangan berada di angka 5,8%. Sedangkan saat ini per Februari tahun 2024, inflasi pangan berada di angka 8,4%. Penyesuaian tarif PPN menjadi 12%. Diperkirakan ada tingkatan inflasi di atas 1,4% setiap bulannya. Sejalan dengan hal tersebut, Bima Yudhistira, ekonom sekaligus Direktur Pusat Penelitian Hukum Ekonomi, berpendapat bahwa secara ekonomi makro, kenaikan tarif PPN akan cenderung naiknya tarif dasar listrik non-subsidi, bahan bakar minyak bumi, dan penyesuaian harga LPG, serta suku bunga. Percepatan kenaikan suku bunga acuan pada akhirnya akan dikenakan biaya produksi. Tentunya, pemerintah masih memiliki waktu sampai dengan 1 Desember 2024 agar inflasi bisa dikendalikan. Meningkatnya inflasi akibat tekanan biaya cenderung menyebabkan harga komoditas dan harga komoditas menjadi lebih tinggi sehingga membatasi daya beli masyarakat. Nah, di sini juga saya akan menanggapi dari dampaknya kenaikan PPN menjadi 12%, yaitu penurunan daya beli masyarakat. Dan menurut para ahli juga di sini oleh Jumanto dan Suharno, pada tahun 2023 inflasi, khususnya inflasi pangan, akan menurunkan daya beli masyarakat. Kenaikan tarif PPN secara tidak langsung akan meningkatkan biaya produksi dan konsumsi sehingga daya beli masyarakat cenderung melemah. Hal ini akan berimbas pada penjualan, kinerja keuangan, dan mengurangi tenaga kerja. Sedangkan menurut para ahli
Atirah pada tahun 2021. Hal ini secara makro akan melambatkan pertumbuhan ekonomi. Berikut di sini juga dari pemerintah, kenaikan tarif PPN menjadi 12% ini tentunya akan meningkatkan APBN dan membantu pemerintah menjadi stabilitas ekonomi dan sosial. Menurut Natalia dan Fajria, pada tahun 2023, kenaikan tarif PPN ini akan meningkatkan keuangan pemerintah Indonesia secara signifikan dibandingkan sebelumnya. Hal ini mendorong kemajuan lebih lanjut masyarakat desa melalui pembangunan jalan tol dan akses ke desa, dan kemudian diinvestasikan melalui penyediaan kebutuhan dasar, bantuan kesehatan gratis, dan subsidi listrik dan lain-lainnya. Insentif bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, penetapan tarif yang terlalu agresif akan menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah harus berhati-hati dalam menaikkan tarif pajak. Pemerintah perlu segera mencari alternatif penerimaan pajak dari sektor lainnya, seperti pajak karbon yang sudah diatur dalam undang-undang. Menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah harus berhati-hati dalam menaikkan tarif pajak. Pemerintah perlu segera mencari alternatif pemerintah pajak dari sektor lain seperti pajak karbon yang telah diatur dalam Undang-Undang HPP, akan tetapi belum dilaksanakan. Selain itu, penerimaan pajak secara transparan dan lebih efisien melalui integrasi data wajib pajak. Hal ini memberi gambaran yang lebih jelas tentang potensi pajak dan meningkatkan untuk mengubahnya menjadi pendapat pemerintah. Dan saya akan melanjutkan menanggapi strategi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Untuk meminimalkan dampak negatif dari penerapan tarif PPN 12%, pemerintah mengambil sejumlah langkah strategis, antara lain sosialisasi secara bertahap kepada masyarakat untuk menjelaskan urgensi dan manfaat kenaikan tarif tersebut, sehingga meningkatkan pemahaman dan mengurangi resistensi terhadap kebijakan ini. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP juga menyediakan pelatihan dan pendidikan bagi wajib pajak guna membantu penyesuaian administrasi perpajakan dengan tarif baru yang diharapkan dapat mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik. Selain itu, pemerintah mengintegrasikan kebijakan fiskal dan moneter untuk mengurangi dampak negatif seperti terjadinya inflasi dengan mengelola pengeluaran pemerintahan secara efisien dan memberikan subsidi untuk kebutuhan pokok demi menjaga daya beli masyarakat. Langkah ini dipotong dengan pemantauan dan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan dengan melibatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan dampak negatif tidak terlalu besar, khususnya bagi masyarakat rentan, serta menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan yang diterapkan. Dalam meminimalkan dampak negatif dari kenaikan tarif pajak pertambahan nilai yang sebesar 12%, pemerintahan telah menyusun berbagai strategi berbasis subsidi dan bantuan sosial, yaitu ada pemberian subsidi langsung yang diberikan untuk menekankan biaya pada barang-barang kebutuhan pokok seperti pangan, bahan bakar, dan listrik. Selain itu, subsidi juga diarahkan pada jasa transportasi umum, layanan pendidikan, dan kesehatan untuk memastikan aksesibilitas yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Yang kedua, ada bantuan langsung tunai. Sebagai respon langsung terhadap dampak kenaikan harga barang, pemerintah mengusulkan program bantuan langsung tunai yang kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini dirancang untuk membantu finansial guna mempertahankan daya beli serta memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Yang ketiga, ada fasilitas pajak.
Pemerintah juga menawarkan berbagai fasilitas pajak sebagai bentuk kebijakan yang responsif terhadap dampak sosial dan ekonomi dari kenaikan PPN. Salah satu bentuk fasilitas ini adalah pengecualian PPN terhadap barang-barang mewah. Selain itu juga, kebijakan pemerintah untuk menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada awal tahun 2025 memunculkan beragam pandangan dari kalangan ahli, salah satunya Ari Setiawati, pakar ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya, bahwa kebijakan ini akan mempengaruhi konsumsi, investasi, dan stabilitas ekonomi nasional, dan akan berdampak pada ekonomi rumah tangga. Kenaikan PPN di angka 12% akan langsung meningkatkan harga barang dan jasa dengan kontribusi konsumsi rumah tangga sekitar 56% sampai 60% terhadap PDB. Tentu, kenaikan harga dapat menurunkan daya beli masyarakat, terutama dari kelas bawah. Jika terjadi penurunan konsumsi, maka akan mengurangi permintaan barang dan jasa secara agregat, yang artinya akan adanya kebijakan kenaikan tarif PPN akan menambah beban biaya hidup masyarakat, serta dapat memperburuk situasi ekonomi, terutama bagi pekerja informal yang sangat bergantung pada daya beli lokal. Tidak hanya itu, bagi masyarakat yang berpendapat rendah akan lebih berdampak karena mereka menghabiskan proporsi lebih besar dari pendapatan mereka untuk konsumsi. Hal ini dapat memperburuk kesenjangan sosial jika tidak diimbangi dengan subsidi dan dana bantuan. Kenaikan tarif PPN juga akan menimbulkan beban pajak yang lebih tinggi, sehingga dapat mengurangi margin keuntungan perusahaan, terutama UMKM yang sensitif terhadap kenaikan biaya. Jika banyak perusahaan seperti di sektor retail, manufaktur, hingga UMKM mengalami penurunan pendapatan, maka besar kemungkinan mereka akan melakukan efisiensi, pengurangan produksi, hingga menutup usaha. Kemungkinan mereka akan melakukan jam kerja, moratorium rekrutmen tenaga kerja baru, hingga pemutusan hubungan kerja PHK, guna menjaga profitabilitas. Sementara itu, di sektor informal masih sangat mendominasi pasar tenaga kerja di Indonesia, yang akan lebih rentan terdampaknya. Akibatnya, lapangan kerja di sektor ini beresiko menyusut dan angka pengangguran meningkat drastis. Selain itu, kenaikan tarif PPN akan mendorong inflasi berbagai kos sampai fus, terutama untuk barang kebutuhan pokok yang tidak termasuk dalam kategori beban bebas PPN. Fenomena ini bisa dikendalikan melalui kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi. Dampak inflasi bisa diminimalkan, terutama jika Bank Indonesia mempertahankan stabilitas suku bunga. Namun, resiko ekonomi atau kontraksi ekonomi perlu menjadi perhatian utama. Mengingat pada keputusan pemerintah pada April tahun 2022 bahwa adanya kenaikan PPN dari 10% ke 11%, nyatanya mendorong inflasi sebesar 0,95%, dan dampak tersebut perlu menjadi early warning untuk pengambilan kebijakan yang akan datang. Adapun bentuk strategi pemerintah untuk memitigasi dampak negatif tersebut harus melakukan perlindungan bagi kelompok rentan melalui bantuan sosial untuk jaring pengaman sosial. Pemerintah juga perlu melakukan pengurangan beban pajak lain sebagai treatment penyeimbang, serta dana tambahan dari kenaikan PPN harus dialokasikan ke sektor-sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial untuk meredam dampak terhadap masyarakat rentan seperti pemerintah lebih fokus terhadap reformasi pajak yang lebih luas. Baik, selanjutnya saya akan menanggapi tentang pertambahan nilai 12% diskon listrik sebesar 50%. Pada awal tahun 2025,
menjadi momen penuh tantangan sekaligus harapan bagi masyarakat Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%, khususnya hanya untuk barang mewah. Tersadar bahwa kebijakan ini akan berdampak pada kelompok rentan. Pemerintah menggelontarkan sejumlah stimulus perlindungan sosial, salah satunya diskon listrik sebesar 50% bagi rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan energinya. Untuk barang jasa selain tergolong barang mewah, tidak ada kenaikan PPN, tetap sebesar berlaku sekarang. Yang sejak tahun 2022, Prabowo Subianto menyampaikan keputusan penyesuaian tarif PPN pada seremoni penutupan kas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2024 serta peluncuran Kortex di kantor pemerintahan Kementerian Keuangan. Sebagai penyeimbang kepentingan fiskal dan kesejahteraan rakyat, pemerintah telah menyiapkan diskon listrik 50%, berlaku mulai pada 1 Januari hingga 28 Februari tahun 2025. Tepat saat perubahan tarif PPN mulai diberlakukan. Kebijakan ini langsung menyasar 97% pelanggan PT PLN. Siapa mereka? Rumah tangga dengan daya terpasang 450 hingga 2200 volt per ampere, yang mayoritas berasal dari kalangan menengah dan bawah. Penjual seperti penjual sayur keliling yang memiliki daya listrik 900 volt per ampere untuk menjalankan lampu, kipas angin, dan televisi 21 inch miliknya. Potongan harga listrik adalah kabar baik. Listrik rumah belum pakai pulsa. Kalau benar tagihan listrik bulan depan ada diskon, lumayan untuk kebutuhan bagi masyarakat menengah ke bawah. Badan Pusat Listrik atau BPS mencatat pada tahun 2022 jumlah pelanggan PLN mencapai lebih dari 82 juta. Dari jumlah itu, 35 juta pelanggan tergolong penerima subsidi. Maka tidak berlebihan jika disebutkan bahwa subsidi listrik langsung menyentuh masyarakat luas, bukan hanya kelompok tertentu. Pemerintah telah menyiapkan stimulus perlindungan sosial untuk kelompok masyarakat menengah ke bawah dengan total alokasi mencapai 265,6 triliun pada tahun 2025. Bentuknya beragam, mulai dari bantuan pangan, diskon listrik 50%, hingga insentif perpajakan seperti perpanjangan masa berlaku pajak penghasilan atau PPh, final 0,5% untuk UMKM. Insentif PPh 21 ditanggung pemerintah untuk industri padat karya, serta berbagai insentif lainnya. Selanjutnya, saya akan menanggapi tentang mekanisme mudah tanpa repot. Salah satu keunggulan dari kebijakan diskon listrik 50% adalah kemudahannya. Pelanggan prabayar hanya perlu membayar token listrik seperti biasa melalui aplikasi PLN atau penyedia resmi lainnya. Dan diskon akan otomatis diberikan sementara. Sementara itu, pelanggan pasca bayar akan melihat potongan langsung pada tagihan bulanan mereka tanpa perlu melakukan pendaftaran tambahan. Diskon listrik 50% bukan sekedar nominal pengurang tagihan. Tujuan utamanya adalah menjaga daya beli masyarakat di tengah transisi fiskal. Dengan meringankan beban pengeluaran rumah tangga, pemerintah berharap masyarakat dapat mengalihkan dananya untuk kebutuhan lain seperti pendidikan atau makanan bergizi. Lebih dari itu,
Pemerintah berharap insentif-insentif yang diberikan mampu menjaga stabilitas ekonomi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, roda ekonomi lokal pun terus berputar. Warung kecil tetap menjaring pembeli, pasar tradisional tetap ramai, dan sektor usaha mikro tetap bergeliat. Dengan menyesuaikan tarif PPN menjadi 12%, memang langkah yang sangat berat bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Namun, ia penting untuk mendukung penerimaan negara. Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap berkeadilan. Dan di sini juga saya akan menanggapi tentang menantinya dampak nyata. Seiring berjalannya waktu, masyarakat tentu akan menilai sendiri bagaimana kebijakan ini berdampak pada kehidupan sehari-hari. Apakah diskon listrik cukup untuk mengimbangi kenaikan PPN? Apakah subsidi dan insentif benar-benar tepat sasaran? Pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya bisa dijawab dengan implementasi yang konsisten dan pengawasan yang ketat. Stimulus ekonomi adalah sebuah harapan di tengah tekanan finansial di luar angka dan statistik. Berbagai kebijakan perlindungan sosial pada akhirnya adalah sebuah harapan di tengah tekanan finansial di luar angka dan statistik. Berbagai kebijakan perlindungan sosial pada akhirnya adalah tentang keadilan, rasa aman, kepercayaan, dan keyakinan bahwa negara hadir di saat masyarakat membutuhkan. Salah satu bentuk kehadiran itu berupa kebijakan pajak, karena dengan pajak semua dapat manfaatnya. Mengenai subsidi beras, beras adalah salah satu makanan pokok bangsa Indonesia yang kaya akan karbohidrat, mengandung protein, vitamin, mineral, asam lemak, dan zat besi. Bahan ini diolah menjadi nasi dan sejak dulu telah menjadi bagian dari budaya bersantap masyarakat Indonesia. Sebagai bagian dari kebutuhan utama masyarakat, namanya disebut-sebut dalam perubahan tarif pajak atau pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang efektif berlaku mulai 1 Januari tahun 2025. Untuk itu, diluncurkan stimulus yang mengedepankan keberpihakan terhadap masyarakat. Keberpihakan itu dapat dilihat dari penetapan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, banyak seperti kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum tetap dibebaskan dari PPN. Namun, barang yang seharusnya membayar PPN 12% antara lain tepung terigu, gula untuk industri, dan minyak kita bebas dikenakan beban kenaikan PPN sebesar 1% akan dibayar oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga telah mengantisipasi dampak kenaikan ini dengan memberikan berbagai stimulus seperti subsidi listrik 50% untuk rumah tangga dengan daya kurang lebih 2.200 volt per ampere selama 2 bulan. Kemudian ada bantuan beras 10 kilo untuk 16 juta penerima manfaat dan perpanjangan insentif pajak bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut Joshua Pardede, Chief Ekonomi Bank Permata kepada suara.com memaparkan bahwa peningkatan PPN menjadi 12% di Indonesia pada tahun 2025 memiliki dampak berbagai dengan perbedaan terhadap daya beli masyarakat berdasarkan kategori ekonomi. Konsumsi barang mewah akan menjadi lebih mahal sehingga dapat sedikit mengurangi pengeluaran kelas atas untuk barang-barang ini. Namun demikian, masyarakat berpenghasilan tinggi memiliki kemampuan finansial yang lebih baik untuk menyerap kenaikan pajak tanpa perlu terdampak signifikan pada daya beli mereka secara keseluruhan. Sementara bagi masyarakat kelas menengah, barang-barang non-mewah tetap dikenakan PPN 11%.
sehingga tidak langsung terpengaruh. Namun, beban tambahan mungkin muncul pada barang-barang yang menjadi kebutuhan tetapi masuk kategori mewah. Sektor pendidikan dan kesehatan yang berstandar internasional atau premium dapat memengaruhi keluarga kelas menengah yang mengakses layanan tersebut. Konsumsi kelas menengah mungkin akan melambat karena mereka akan lebih berhati-hati dalam pengeluaran. Subsidi seperti diskon listrik 50% untuk daya hingga 2200 volt per ampere dan bantuan lain diharapkan mampu menahan dampak terhadap daya beli. Bila beras disebut-sebut sebagai salah satu barang yang selama ini banyak dikonsumsi, kalangan menengah ke bawah dikenai pajak atau PPN. Itu akan mengkhawatirkan masyarakat menengah ke bawah. Insentif perpajakan 2025 mayoritas adalah dinikmati oleh rumah tangga, serta mendorong dunia usaha dan UMKM dalam bentuk insentif perpajakan. Meskipun ada undang-undang perpajakan dan tarif pajak, namun pemerintah tetap peka untuk mendorong barang, jasa, dan pelaku ekonomi. Artinya, kebutuhan rumah tangga termasuk beras bukan tergolong barang-barang yang dikenai perubahan tarif atau PPN. Ada stimulus tambahan seperti bantuan pangan 10 kilo beras untuk 16 juta penerima bantuan, subsidi PPN 1% untuk minyak goreng bersubsidi, dan diskon listrik yang memberikan perlindungan daya beli. Daya beli masyarakat berpenghasilan rendah diperkirakan tetap stabil, terutama karena barang-barang yang dikonsumsi utama tidak terkena kenaikan PPN. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, barang kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, sayur, dan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan tetap dibebaskan dari PPN 12%. Bisa disebutkan bahwa PPN akan dikenakan untuk beras premium yang termasuk beras khusus, atau bukan harga beras yang sedikit lebih tinggi dari biasanya. Contohnya ada di e-commerce atau layanan online, perbelanjaan online. Di sana terdapat kategori beras dengan harga per kilo mencapai ratusan ribu rupiah. Contohnya ini seperti shirataki, porang, dan konjac untuk kebutuhan diet. Sebagai catatan, peningkatan tarif PPN difokuskan untuk barang dan jasa kategori mewah seperti makanan premium, pendidikan internasional, layanan kesehatan VIP, dan listrik di atas 3.500 volt per ampere. Konsumsi barang mewah akan menjadi lebih mahal sehingga dapat sedikit mengurangi pengeluaran kelas atas untuk barang-barang. Namun demikian, masyarakat berpenghasilan tinggi memiliki kemampuan finansial yang lebih baik untuk menyerap kenaikan pajak tanpa perlu berdampak signifikan pada daya beli mereka secara keseluruhan. Sementara, bagi masyarakat kelas menengah, barang-barang non-mewah tetap dikenakan PPN 12% sehingga tidak langsung terpengaruh. Konsumsi kelas menengah mungkin akan melambat karena mereka akan lebih berhati-hati dalam pengeluaran. Subsidi seperti diskon listrik 50% untuk daya hingga 2200 volt per ampere dan bantuan lain diharapkan mampu menahan dampak terhadap daya beli. Sedangkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, barang kebutuhan pokok seperti beras dibebaskan dari PPN. Daya beli masyarakat berpenghasilan rendah diperkirakan tetap stabil, terutama karena barang-barang yang dikonsumsi utama tidak dikenakan kenaikan PPN 12%. Sekian tanggapan dari saya tentang PPN 12%, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.